Bayangkan sebuah kota megapolitan yang setiap harinya dihuni dan dilalui oleh lebih dari 10 juta manusia. Itulah Jakarta, ibu kota Indonesia, pusat pemerintahan, ekonomi, dan peradaban modern. Namun, selama bertahun-tahun, satu masalah klasik terus menghantui kota ini, kemacetan. Tak terhitung berapa banyak waktu, tenaga, dan produktivitas yang hilang karena jalanan yang padat tak bergerak. Tapi kini, semua perlahan berubah. Jakarta sedang bertransformasi. Dari kota yang dulu hanya bergantung pada kendaraan pribadi dan angkutan umum konvensional, kini muncul sistem transportasi yang lebih tertata, lebih cerdas, dan yang paling penting, terintegrasi. MRT, LRT, Transjakarta, hingga KRL, semuanya kini terhubung dalam satu jaringan transportasi publik yang saling melengkapi. Transformasi ini bukan sekadar pembangunan fisik, ini adalah perubahan cara berpikir, perubahan gaya hidup, dan perubahan arah pembangunan. Pemerintah bersama pihak swasta mulai memahami bahwa masa depan kota tidak bisa bertumpu pada kendaraan pribadi semata. Solusinya adalah mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Tapi tentu saja, transportasi umum itu harus nyaman, aman, terjangkau, dan efisien. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, MRT Jakarta. Moda raya terpadu ini mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2019, menghubungkan kawasan Lebak Bulus di selatan Jakarta dengan Bundaran HI di pusat kota. Jalurnya memang belum panjang, tapi kehadirannya menjadi simbol perubahan besar. MRT hadir dengan fasilitas modern, tepat waktu, dan bebas macet. Tak hanya cepat, tapi juga membawa harapan baru bagi warga Jakarta. Kedua, LRT Jakarta. Beroperasi dengan jalur elevated yang melintasi kawasan timur Jakarta, LRT menawarkan solusi bagi warga di wilayah yang selama ini kurang terjangkau transportasi massal cepat. Dengan sistem otomatis dan integrasi tiket yang sama, LRT melengkapi pergerakan masyarakat dari pinggiran ke pusat kota. Ketiga, Transjakarta. Sebagai pionir sistem bus rapid transit di Asia Tenggara, Transjakarta sudah lebih dulu hadir sejak 2004. Kini, dengan ratusan koridor dan ribuan armada, Transjakarta tidak hanya menghubungkan antar kawasan di Jakarta, tetapi juga menjangkau kota-kota satelit seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Keempat, KRL Commuter Line. Jalur kereta rel listrik ini menghubungkan Jakarta dengan daerah-daerah penyangga di sekitarnya. Dengan rute yang luas dan jumlah penumpang yang besar setiap hari, KRL menjadi tulang punggung transportasi harian bagi para pekerja dan pelajar. Yang paling menarik adalah bagaimana semua moda ini mulai diintegrasikan. Tak perlu lagi repot membeli tiket terpisah atau berjalan jauh dari satu stasiun ke stasiun lain. Satu kartu, satu aplikasi, satu sistem, semua disiapkan untuk membuat perjalanan lebih mudah. Misalnya, kamu bisa naik KRL dari Bogor, turun di stasiun Manggarai, lalu lanjut naik MRT tanpa harus membeli tiket baru. Dari MRT, kamu bisa lanjut ke Transjakarta dengan hanya tap satu kartu. Selain efisiensi, integrasi ini juga berdampak pada gaya hidup. Masyarakat kini mulai lebih terbuka menggunakan transportasi umum. Hal ini bukan hanya mengurangi kemacetan, tapi juga membantu menurunkan emisi karbon. Bayangkan, jika separuh penduduk Jakarta beralih ke transportasi publik, berapa banyak polusi yang bisa ditekan? Berapa banyak bahan bakar yang bisa dihemat? Tak hanya itu, transportasi umum juga membuka peluang ekonomi baru. Kawasan sekitar stasiun dan halte kini tumbuh menjadi pusat aktivitas baru. Warung makan, toko, dan layanan jasa tumbuh subur di sekitar area transit. Inilah yang disebut sebagai Transit Oriented Development, TOD. Konsep pembangunan kota berbasis transportasi. Namun tentu saja, tantangan masih ada. Jumlah penumpang yang terus meningkat menuntut pelayanan yang lebih baik, lebih luas, dan lebih cepat. Belum lagi koordinasi antar instansi, perawatan infrastruktur, serta edukasi masyarakat agar tetap menjaga fasilitas bersama. Tapi kita sudah berada di jalur yang benar. Pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat terus berupaya memperluas jaringan. Dalam beberapa tahun ke depan, rute MRT akan diperpanjang ke arah utara dan timur. LRT akan terkoneksi dengan sistem Jabodebek, dan Transjakarta akan terus menambah armada dan rute-rute strategis. Semua ini dilakukan demi satu tujuan besar, membuat Jakarta menjadi kota yang layak huni, bergerak dinamis tanpa kemacetan, dan setara dengan kota-kota besar dunia lainnya. Kota yang tak lagi didefinisikan oleh deruk knalpot, tapi oleh semangat efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Sekarang, keputusan ada di tangan kita.
Apakah kita akan terus bergantung pada kendaraan pribadi? Atau kita mulai melangkah naik ke masa depan dengan satu tap di kartu dan satu langkah menuju sistem transportasi yang lebih baik?